tingkat SMP. Sebelum saya serahkan waktunya kepada Pak Made, kami akan sapa dulu. Dimungkinkan apakah peralatan dari Pak Made itu sudah sangat fit. Pak Made, Assalamualaikum Pak Made. Sudah siap Pak, sudah siap. Alhamdulillah Pak Made. Ya. Karena beliau sudah siap, Bu Rus dan Bu Titi, semuanya Bapak dan Ibu, seperti biasa, Bapak diberikan waktu dikurangi sedikit ya Pak ya. Kalau kemarin 45 menit bagi kami-kami, karena hari ini digunakan untuk kegiatan paparan daripada Ketua APSI kita, yaitu Pak Agus, maka Bapak jangan marah dulu Pak. Nanti wah kawannya 45 menit kok saya 30 gitu. Bapak silakan dimanfaatkan waktu yang 30 menit ini dengan baik, karena yang 15 menit nanti digunakan untuk paparan Bapak dan 15 menit digunakan untuk masukan-masukan dari teman-teman sehubungan dengan makalah yang Bapak sampaikan. Karena tadi berdoa kita sudah laksanakan di awal kegiatan untuk menyampaikan presentasinya sehubungan dengan strategi peningkatan kinerja MPMP dalam penyusunan rencana pembelajaran melalui video conference di masa COVID-19. Kepada Bapak kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sunardi, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Agus, Bu Lili, Bu Titik. Baik, Bapak dan Ibu semua selamat sore. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan makalah. Makalah ini tidak sehebat yang disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu. Nah, sebelum itu izinkan saya share dulu Pak Sunardi ya. Share dulu ya. Baik. Baik. Makalah saya berjudul Strategi Peningkatan Kinerja MGMP dalam penyusunan RPP melalui video conference di masa COVID-19. Ini data saya. Nah, kemudian yang melatar belakangi penyusunan makalah ini yaitu yang pertama berkaitan dengan Kepres nomor 7 tahun 2020. Sebenarnya makalah ini saya sajikan sebelum bulan Juni. Bapak Ibu sebelumnya saya sampaikan, ini seharusnya saya sampaikan sebelum bulan Juni. Makanya saya melatar belakang berkaitan dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 berkaitan dengan pencegahan COVID, itu kita tahu semua. Kemudian edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 berkaitan dengan penyederhanaan RPP. Kemudian Mendikbud nomor 36962 itu berkaitan dengan pembelajaran daring. Nah, kemudian kami juga masukkan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Perlu juga diketahui keberadaan di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, pada saat ini justru masuk pada zona merah. Masuk zona merah, maka kegiatan-kegiatannya, baik itu perkantoran, sekolah, itu diarahkan melalui daring. Nah, kemudian edaran juga dari wali kota. Pada intinya sama, pengaturan pembelajaran itu diupayakan melalui daring. Kemudian surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga sama intinya. Nah, yang penekanan saya adalah di dalam kegiatan MGMP ini tidak dilaksanakan selama COVID-19 ini. Nah, dari inilah kemudian selanjutnya ini sengaja saya sajikan berkaitan dengan fakta yang terjadi di Kalimantan Tengah. Ini yang saya buat khususnya di Palangkaraya. Ternyata kasus-kasus COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Ini saya ambil dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 30 itu mengalami peningkatan. Ini ya. Kemudian yang warna hijau ini yang positif. Kemudian yang warna agak hitam ini yang dirawat, kemudian warna pink itu sembuh,
dan yang warna agak abu-abu ini adalah yang meninggal dunia. Ini kita lihat dari grafik ini. Ini ya, kelihatan sekali ini peningkatannya. Selanjutnya, ya. Jadi rumusan masalah dari latar belakang tadi, saya mengambil rumusan masalah adalah bagaimana mengaktifkan MGMP Kota Palangkaraya di masa COVID-19. Kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi guru di dalam penggunaan daring. Dapat kita ketahui, selama COVID-19 ini, nyaris pembelajaran, nyaris MGMP tidak berjalan. Nah, oleh sebab itu nanti akan saya bahas di strateginya. Kemudian kompetensi guru dalam penggunaan digital juga kurang, maka itu jadi permasalahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana teknik penyusunan RPP melalui MGMP berbasis daring. Dan yang keempat ini, bagaimana cara penyusunan RPP di masa COVID-19. Nah, kemudian tujuan penulisan makalah ini yang pertama, untuk mengaktifkan kembali kegiatan MGMP di masa COVID, seperti pada waktu yang normal. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan digital di masa COVID. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat, terwujudnya pelaksanaan pelajaran jauh melalui RPP yang telah dibuat. Selanjutnya, dari permasalahan dan tujuan penulisan itu, ada beberapa referensi yang menjadikan dasar atau konsep itu tentang wabah penyakit COVID-19, Peraturan Menteri Nomor 38/1992 tentang MGMP dan video konferensi yang digunakan. Ini saya coba buka linknya. Ini ya, ini dasar kita. Kalau kita cermati, wabah COVID-19 membawa perubahan pada berbagai sektor. Ini luar dugaan kita. Kemudian, menurut infeksi Beijing, Menkes, telah disebutkan tidak diketahui kapan berhentinya COVID itu. Oleh sebab itu, maka kita berasumsi bahwa model daring itu adalah salah satu pilihan yang terbaik di dalam melakukan kegiatan. Kemudian kegiatan baru pada dunia pendidikan yang awalnya bertatap muka, kemudian yang berikutnya kita akan menggunakan daring. Kemudian dalam pembelajaran selama ini dilakukan tatap muka kembali ke belajar dari rumah. Nah, kemudian ini mengacu ini penekanannya di MGMP itu dasarnya nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga pendidikan di bab 3 pasal 61 yang penekanannya adalah di sini membentuk ikatan profesi sebagai wadah. MGMP-nya ada di konsep ini. Nah, kemudian media yang kita gunakan video konferensi. Yang pertama itu kita menggunakan WA, Zoom, Google Form, Zoom, dan Jitsi Meet. Nah, dari yang 5 ini saya baru menggunakan 3. WA, Zoom, dan Zoho. Strategi awal yang saya lakukan, pertama mencari informasi mengapa di masa COVID-19 itu pembelajaran nyaris tidak berlangsung. Padahal instruksi dari pemerintah daerah, pembelajaran itu dilaksanakan dari rumah. Begitu kita cek, sama sekali hampir nyaris tidak ada pembelajaran yang dilakukan melalui daring.
Nah, kemudian dari informasi itu, kita akan mengolah informasi itu untuk mengetahui strategi apa yang kita gunakan. Nah, kemudian yang ketiga, menemukan pemecahan masalah. Nah, kemudian yang ini, dari informasi awal tadi yang saya sebutkan, menggali informasi awal saya melalui WA. WA ini saya kumpulkan, ini WA-nya. Ini kita kumpulkan, kita lihat, baru kita mengolahnya. Kemudian memaknai informasi dari guru. Dari WA tadi ternyata dari 62 guru binaan saya, yang mengajar melalui daring hanya 3 guru atau 4,8%. Kemudian yang memberikan tugas 10 guru atau 16%. Kemudian tidak mengajar dan tidak memberikan tugas 21 guru atau 34%. Yang hebohnya tidak mengirim WA 28 guru atau 45,2%. Ini yang menjadi penyebabnya. Nah, kemudian kita lihat apa penyebabnya. Guru tidak mengajar. Nah, dari alasan itu, maka ditemukan dari 62 guru binaan yang hanya memiliki RPP hanya 3 guru atau 4,8%. Belum ada RPP, tapi dia mengajar, sebagian memberikan tugas 27 guru. Yang bingung ada 4 orang dan tidak mengirim WA 28 orang atau 45,2%. Paparannya tidak muncul, Pak. Oh, tidak muncul ya, Bu? Iya. Ya, cuma layar muncul, gelap Pak. aja. Iya. Yang awalnya tadi keluar. Muncul tidak ya? Di tayang saya muncul, Bu. Klik 1 kali lagi, Pak. Diklik sekali lagi, Pak. Pak Made, klik sekali lagi. Iya. Sudah belum nih, Pak ya? Ini muncul ya? Oh, atau mungkin pengaruh sinyal, Pak. Sudah Lanjut muncul. aja, Pak. Ya, kalau tempat saja lah. Ya, belum. Muncul, belum, ya. sudah. Ya. Sudah ya? Nah, ini penyebabnya. Sudah muncul, Pak. Iya, nanti baru kita cara mengatur strateginya. Ini yang saya lakukan. Mudah-mudahan waktu 15 menit cukup, Pak Nardi. Nah, strategi mengatasinya adalah masih tersisa waktu 4 menit lagi, Pak. 4 menit, Pak ya? Ya. Mengaktifkan MGMP. Supaya MGMP aktif, langkah yang saya lakukan adalah komunikasi dengan pengurus MGMP-nya, dengan anggotanya melalui WA, kemudian berapa kali saya menggunakan Zoom. Yang penting pada saat komunikasi awal itu semua pengurus MGMP sepakat untuk MGMP dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah membina guru dalam menggunakan aplikasi digital. Nah, Pak Nardi dan Bu Lilik dan Bu Ros, kebetulan guru binaan saya ini 98% ibu-ibu. Jadi dalam penggunaan aplikasi ini perlu kita bina. Yang saya bina itu berkait dalam penggunaan Zoom, kemudian Zoho, dan Google Form. Nah, setelah itu baru masuk ke penyusunan RPP. Penyusunan RPP ini kan dilakukan oleh pengurus MGMP. Sebelum melakukan itu dia sepakat, kemudian buat kelompok. Setiap kelompok nanti mempresentasikan. Ada kelompok kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah, setelah dia menyusun ini, di dalam mempresentasikan itu, atau pertemuan itu, sebagai pengawal pembina, memfasilitasi. Nah, jujur begini Pak Nardi, kayaknya kawan-kawan guru masih belum bisa menjadi host. Makanya saya masuk untuk membantu mereka dalam diskusi atau mempresentasikan. Nah, yang terakhir begini. Nah, setelah RPP ini kebetulan ini ya Bapak Ibu, ini masih berupa gagasan. Suaranya hilang, Pak. Belum hilang ya? Jelas, Kak. Jelas bagus. Mungkin tempatnya Pak Nardi bergelombang itu sinyalnya, Pak. Nah, kemudian ini kan sudah mereka nyusun. Nah, nanti diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Nah, maka saya selaku pengawal pembina melakukan pemantauan.
Tapi pemantauan yang saya lakukan itu bukan memantau proses pembelajaran, tapi saya mengetahui proses yang dilaporkan oleh guru. Gitu. Nah, kemudian video conference saya gunakan yang tadi WA, Zoom, Zoho. Ini juga sama tadi. Iya. Bentar. Sorry, Pak. Ya, sudah itu, Pak. Oh, berapa menit lagi, Pak? Lanjut saja, Pak. Nggak apa-apa. 2 menit lagi, Pak. Ya, ini. Ya. Ini WA tadi. Ini saya Ya. pakai WA. Kalau yang ini sudah populer. Kemudian ini yang saya gunakan Zoom. Saya mencoba memfasilitasinya. Ini. Kemudian di dalam kegiatan itu saya juga memberikan untuk presensinya. Saya menggunakan Zoom. Oh, ini agak lambat bukanya nih. Nah, ini Pak. Ini yang saya lakukan. Iya. Ini, oke. Nah, dari itu maka dapat saya simpulkan, simpulannya ada 4 ini. Kegiatan GMP dapat diaktifkan di masa COVID melalui video conference dan anggota MPNP sepakat. Kemudian penyusunan rencana pembelajaran dapat dilakukan, guru dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian pengawas melakukan pemantauan terhadap hasil pembelajaran dilakukan oleh ibu guru. Terima kasih, cuma itu Pak, buru-buru Pak Nardi. Iya, terima kasih Pak. Ya, mohon saran dan Sudah, masukannya. Pak Made? Terima kasih. Sudah Pak. Iya, ya. Terima kasih Pak Made. Pak Made sangat efektif dalam menyampaikannya. Pertama diakhiri di 1457, jadi benar-benar tidak mengambil hak orang lain ini Pak. Benar-benar tepat. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan beliau terkait dengan strategi tentang peningkatan kinerja MPMP dalam penyusunan RPP melalui video conference dengan berbagai media yang disampaikan, Zoom dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu insya Allah semuanya berjalan sesuai dengan harapan oleh Pak Made. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam forum ilmu ini disediakan Bapak dan Ibu untuk memberikan saran, masukan, termasuk mungkin kritikan yang sifatnya membangun, disediakan ruang partisipasi yang nanti Bapak dan Ibu bisa raise hand dan juga bisa reaction, juga menggunakan chat. Namun Bapak dan Ibu, kami berharap Bapak dan Ibu bisa membuka di partisipan, Bu. Partisipan, nanti di partisipan situ di baris kanan itu ada raise hand. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan raise hand itu, sehingga kami bisa melayani Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Made di dalam makalah ini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan makalah yang diberikan oleh Pak Made. Sudah ada silakan Bapak dan Ibu. Bagus Nyoman dengan Bu Atau mungkin saya bisa dibantu Bu Juni. Di atau mungkin saya bisa dibantu Bu Juni. Ya, ini dari Pak Rianto ini. Ya. Nardi. Coba saya sapa dulu. Ya, Pak, Pak Irianto, silakan Pak Irianto. Iya, Pak Irianto. Iya, Pak Irianto, silakan. Iya. Pak Made, silakan ditutup dulu di Pak. share screen-nya. Ya, silakan. Silakan Pak Irianto. Halo Pak Rianto. Belum di-unmute kali. Ya, tolong. Iya. Pak Irianto. Sudah. Iya, setelah Pak Irianto nanti dilanjut dengan Pak Ahmad Junaidi ya. Kami mohon silakan Pak Irianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya.
hilang seperti itu. Tidak ada suara. Suaranya kecil, mungkin beliau pakai handphone. Ya, suaranya terlalu kecil Pak Irianto. Oh, Pak Irianto suaranya terlalu kecil. Ya silakan sudah agak jelas. Oke. Ini kendalanya seperti ini, Bapak. Di daerah kita di sini, itu kan MGMP kadang kan kita ingin membacanya itu secara online. Nah, ketika online, Iya. itu kadang Bapak Ibu guru itu tidak ada yang sinyalnya itu sangat jelek sekali. Pak Irianto jangan pakai headset coba biar Iya. kedengaran suaranya. Saya tidak pakai. Sudah tertangkap tapi Pak Irianto apa yang di Iya, Ya, terkendalanya seperti itu. Bagaimana nih? atau kita Atau melalui chat aja, Pak? Ya, ditulis di chat aja Pak iya. Irianto, mungkin biar di chat dibacakan. aja. Ya, silakan Oke. Pak Irianto Iya. Iya. Atau seraya Pak Irianto menulis di chat, kita lanjut dulu kepada Pak Dr. Andes Ahmad Junaidi. Silakan Pak Ahmad Junaidi untuk memberikan pertanyaan terkait dengan makalah yang diberikan oleh Pak Made Agus dari Kalimantan Tengah. Silakan Pak Dibuka Pak Ahmad Junaidi, sudah saya unmute, sudah di-mute. Unmute. Junaidi. Halo Pak Junaidi. Pak Junaidi dibuka silakan. Halo. Halo Pak Junaidi. Tolong silakan dibuka Pak Junaidi. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak Junaidi. Halo Pak Junaidi. Tidak keluar suaranya Pak. pada Belum ada ini Bu kayaknya. Atau kita lanjut dulu dengan Bu Muslihati. Ya, Bu Muslihati aja. Ya. Iya, tidak keluar suaranya Bu. Bu Muslihati. Silakan Bu Muslihati. Ya, sudah saya Halo, buka. Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ya, Halo Waalaikumsalam. Bu Muslihati. Ya, Mbak Lili, Silakan, Ibu. matur nuwun Mbak Lili. Iya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Silakan, Bu. Silakan. Ya, salam. Silahkan dikenalkan dulu Bu. Namanya Iya. siapa, dari mana? Silakan Bu. Dari pengawas mana? Silakan. Saya Muslihati dari pengawas SMP Kabupaten Lampung Timur, Pak Gun. Saya ingin bertanya Iya, silakan. kepada pemakalah tadi terkait dengan strategi yang beliau gunakan pada makalahnya tadi. Ada beberapa strategi untuk telekonferensi ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana strategi Bapak dalam memotivasi guru sehingga guru itu sampai masuk mempunyai aplikasi Zoom, kemudian Zoho, kemudian Jitsi. Sementara yang saya alami di daerah saya itu untuk bisa mengajak satu aplikasi misalnya Zoom saja untuk berdiskusi itu kurang, responnya kurang. Yang saya tanyakan bagaimana strategi Bapak sehingga Bapak bisa menggerakkan teman-teman, motivasi teman-teman guru sehingga bisa mereka terlibat dalam penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Matur nuwun. Ya. Oke. Terima kasih Bu Musia. Kepada Pak Made, silakan langsung untuk ditanggapi Pak Made. Baik, terima kasih Pak Sunardi. Ini dari Bu Muslihati ya. Iya. Ya. Bagaimana strategi memotivasi guru agar memiliki aplikasi yang saya sebutkan tadi ya. Iya. Nah, jadi begini Ibu, kebetulan saya ini ada di Palangkaraya. Jadi, Maaf, suara siapa ini di mute? halo Pak Sunardi. Kayaknya bocor nih Pak Sunardi. Mute suara siapa? Pak Made, silakan Made. di Pak Made. Halo Pak Made. Suaranya Pak di Amir. Silakan Pak Made, suaranya udah kita buka. Ya, Diklik lagi Pak, diklik lagi Pak. Iya. Strategi yang saya lakukan. Ini kebetulan begini Ibu, kebetulan saya berada di Kota Palangkaraya. Jadi
berkaitan dengan jaringan tidak masalah. Nah, kemudian saya dapat melakukan seperti ini karena di dalam waktu yang normal biasanya kami itu setiap bulan pasti ketemu dengan MGMP. Nah, menghadapi masa COVID ini, maka saya sampaikan kepada anggota MGMP, nanti kalau kita melakukan kegiatan MGMP, kita menggunakan aplikasi ini. Misalkan Zoom, kemudian Jopom, Google Form itu. Nah, setelah saya sampaikan itu, awalnya memang mereka keberatan, apalagi menggunakan Zoom, karena ada isu-isunya nanti kalau menggunakan Zoom, mereka takut datanya direntas. Nah, saya memberikan pengertian bahwa Zoom itu tidak akan merentas data-data kita. Paling tidak begini strateginya Ibu, kita harus pendekatan dengan pengurus MGMP dan anggota MGMP. Kita harus pendekatan. Paling tidak strateginya kita harus menguasai aplikasi itu. Kita memberikan contoh. Misal, sebelum MGMP ini berjalan, saya mensosialisasikan aplikasi ini saya coba. Coba kita ngobrol, kita ngobrol biasa dengan pengurusnya, nanti yang berikutnya baru dengan anggota-anggotanya. Jadi strateginya kita harus menguasai dulu, kemudian kita tunjukkan barangnya. Kalau mereka sudah tahu, biasanya mereka akan proaktif. Mungkin itu jawaban saya, Ibu. Terima kasih. Halo. Ya. Terima kasih, Pak Made. Terima kasih, Pak Made. Pertanyaan yang diberikan oleh Ibu tadi, itu sama dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Irianto. Tapi karena ini Pak Irianto tadi sudah memberikan pertanyaan melalui teleponnya, sekarang saya bacakan dulu Pak, mungkin bisa diberikan penguatan kepada beliau. Assalamualaikum, saya Irianto dari Pesaman, Sumatera Barat, pengawas muda yang baru bertugas ketika membuat kelas online di MGMP kurang respon dari guru-guru. Bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu guru mau mengikuti MGMP online itu, Pak? Silakan itu, Pak. Mungkin ditambahkan saja penguatan dari yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Silakan, Pak. Baik, ini hampir mirip Pak Nardi ya, hampir mirip. Jadi begini ya, pertanyaan dari kawan Bapak siapa tadi Pak Arianto ya, membuat classroom. Intinya begini. Iya Pak Irianto, dari Pak Irianto Pak. Untuk mempengaruhi guru, supaya guru mau mengikuti dan mau bekerja sama dengan kita, menurut saya triknya begini. Paling tidak, kita harus aktif di dalam MGMP itu. Kita harus aktif dulu. Kemudian yang kedua, kita harus juga terlibat di dalam kegiatan MGMP. Kapanpun kita diberitahukan, kita harus masuk ke sana. Nah, berkaitan dengan masa pandemik ini, kita sebagai pengawas, kita harus membekali diri dengan kemampuan dalam penggunaan IT. Nah, memang tidak serta-merta langsung diikuti. Kita harus pendekatan dulu, komunikasi. Model sosialisasi, ngobrol. Nah, lambat laun kita tampilkan. Contohnya begini, waktu saya ikut pengawas, itu kan saya ada screenshot, itu kita tayangkan. Coba kita MGMP melalui seperti ini yang dilakukan oleh APSI, itu kita tawarkan dulu. Maksud saya kita harus memberikan contoh dulu. Contohnya kita berikan, lambat laun, mereka akan tertarik, begitu ya. Nah itu, saya kira barangnya ada, kita pernah melakukan, itu intinya di sana. Mungkin itu Pak Nardi. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ini juga masih ada dari chat ini Pak, apa yang disampaikan oleh teman kita yang sama-sama dari Bali nih kayaknya Pak. Kalau ini Pak Made, yang satunya nih Pak Ketut Pak. Beliau menyarankan seperti ini, mudah-mudahan nanti saran ini ditanggapi oleh Bapak. Saya Ketut Dirta dari Bali. Saya memberikan masukan saja, Pak Made, koreksi penulisan kepres Bapak, ketik kepres ya itu Pak. Terus judul makalah penyusunan RPP, tapi kesimpulan Bapak tentang kegiatan pembelajaran. Maaf Pak, mungkin bisa ditanggapi atau mungkin Bapak memberikan data tersendiri. Silakan Pak. Baik. Waktunya masih ada. Terima kasih dari sahabat saya dari Bali berkait dengan pengetikan ya. Nah itu kehilapan saya. Itu terima kasih koreksinya.
Nah, kemudian berkaitan dengan kesimpulan, sebenarnya RPP itu include ya kalau dilihat di makalah saya sudah ada cara penyusunan RPP-nya, kesimpulannya juga ada di dalam situ. Jadi di dalam PPT saya menggunakan garis besarnya. Kalau di makalah lengkap, Pak, lengkap. Ya. Nah, nanti bisa saya saya share makalahnya itu sudah ada. Oke, terima kasih Pak Made. Ya, ya itu. Oke Pak Sunardi. Itu ada raise hand Pak Sunardi dari Bu Erdita. Iya. Oke, terima kasih Pak Made. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Terkait dengan sinyal-sinyal ini masih ada satu, kita berikan kesempatan. Masih ada waktu 2 menit lagi. Saya berikan kesempatan kepada Bu Hajah Erdita Agustina. Silakan Bu Hajah Erdita Agustina dari. Baik, terima kasih Pak Sunardi dan para mentor lainnya, Bu Titi, Bu Lili. Terima kasih juga kepada Pak Made sudah menyajikan makalahnya, cukup menarik. Cuma seperti tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, sudah memberikan masukan atau kritikan untuk lebih perbaikan lagi. Nah, saya sedikit saja melihat tahapan tadi. Kalau ini berupa gagasan berarti akan dilaksanakan. Nah, kemudian kalau ini sudah dilaksanakan berarti sudah ada kegiatan yang sudah kita lakukan. Berarti ada jadwalnya, Pak. Jadi kalau sudah dilakukan ada juga jadwalnya. Berarti oh tanggal sekian saya begini-begini. Seperti kan mensosialisasikan, kemudian menginformasikan supaya guru-guru mengunduh aplikasi Zoom, kemudian jadwal Bapak ngobrol. Nah itu kalau memang sudah dilakukan. Nah, kalau ini berupa gagasan berarti ada juga jadwalnya. Oh nanti pekan depan tanggal sekian saya mau begini-begini. Nah itu aja. Itu tambahan dari saya supaya lebih konkretnya. Bu Erdita. Oke Pak Made ya, terima kasih, selamat. Ya. Oke, itu masukan ya. Baik, terima kasih. Oke, itu masukan ya Bu Erdita ya. Masukan luar biasa Bu, masuk luar biasa. Ini saya katakan makalah ini separuhnya sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum, masih sedang berlangsung. Terima kasih Bu Erdita, terima kasih sarannya. Mungkin begitu Pak Sunardi. Ya. Ya, terima kasih Pak Made. Luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Karena terkait waktu, Bapak mungkin closing statement-nya tidak perlu kita berikan kepada Bapak. Tapi saya sangat berterima kasih sekali bersama teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Made. Yang pertama, ketika akan menjadi sukses dari penyusunan RPP melalui MGMP, pertama adalah susun strategi yang bagus. Laksanakan sosialisasi, lakukan trik yang aktif bersama MGMP, silahkan kita terlibat langsung dalam kegiatan MGMP, dan yang paling pokok adalah berikan contoh. Insya Allah nanti dengan cara-cara seperti itu yang disampaikan oleh Bu Agustina tadi, buat jadwal tersendiri Bapak, maka makalah yang Bapak berikan dalam kesempatan ini akan menjadi lebih sempurna. Mungkin itu saja ya Bapak, terima kasih sekali lagi Pak Made, mudah-mudahan kita sukses bersama forum ilmu ini. Dan untuk berikutnya masih ada dua, makasih. Ya, sama-sama Pak. Masih ada 2 pemakalah. Kami langsung akan dibantu oleh Ibu Juni Susanti dari Papua terkait dengan makalah berikutnya. Silakan kepada Bu Juni untuk membantu temannya terkait dengan makalah yang akan disampaikan. Itu saja. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang kurang tepat dari apa yang saya mengantarkan Pak Made, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.